Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, secara bersama-sama. Tapi sebelumnya, Pak Guru mau tanya nih, yang tadi pagi berangkatnya paling awal, ada yang tahu siapa? Oke, Mbak Uus ya. Silahkan bisa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Bismillahirrahmanirrahim. Kami datang untuk belajar, kami ingin menjadi generasi Islam yang terampil, qiraat tekun beribadah. Baik, selanjutnya Pak Guru absen dulu ya. Nanti yang hadir silahkan bilang hadir ya, angkat tangannya. Baik, yang pertama Safira Adiatul. Oke. Siti Airin. Selanjutnya, sebelum Pak Guru memulai pelajaran, masih ingat ya pelajaran minggu kemarin ya, yang sudah kita bareng-bareng belajar tentang bab wudhu ya. Sebelumnya Pak Guru review kembali ya materi minggu lalu ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang macam-macam air. Nah, yang pertama ini adalah 7 macam air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, kita lihat di sini yang pertama air apa? Air embun ya. Air embun itu biasanya pas pagi hari ya, di tanaman di sawah itu banyak. Kemudian yang kedua air hujan ya. Kemudian wudu itu menjadi sah manakala syarat yang harus atau syarat yang sudah ditentukan itu harus kita penuhi. Ya, kita lihat di sini. Syarat sah wudu ya. Yang pertama apa? Ya, jelas ya, kalau seandainya orang yang bukan beragama Islam mau wudunya baiknya kayak apa, tetap itu tidak sah karena dia itu bukan orang Islam ya. Kemudian yang kedua apa? Dapat membedakan mana yang benar. Oke, kita lanjut berikutnya ya, tentang rukun wudhu ya. Jadi rukun wudhu ini adalah perkara yang harus kamu tahu, harus hafal ya, harus paham runtutannya, karena ini sebagai tadi ya, masuk ke dalam syarat sahnya wudhu. Nah, rukun wudhu ini yang jumlahnya ada berapa? Kita lihat. Ada berapa rukun wudhu? 6 ya. 6 rukun wudhu ini harus kamu lakukan ketika sedang berwudhu ya. Jangan ada yang terlewat, kemudian jangan ada yang sampai lupa tentang rukun wudhu. Nah, kita lihat coba di sini. Rukun wudhu yang pertama itu apa? Niat ya. Niat itu berarti, coba semuanya bisa niat dalam berwudhu, bisa enggak? Bisa. Coba bareng-bareng, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, niat wudhu ini harus kamu hafal, karena ini sebagai awal dalam kita melaksanakan rukun-rukun selanjutnya ya. Jadi niat ya. Nah, kemudian yang kedua, rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Bahasanya di sini adalah membasuh. Ingat, ada 2 kata yang membedakan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu syaratnya airnya harus mengalir ya. Misalkan nih, kamu ambil air wudhu pakai keran gitu ya. Begitu keran keluar airnya ditampung dulu di tangan ya, sampai agak penuh di tangan, kemudian baru dibasuh ya. Karena di sini keterangannya adalah membasuh muka, bukan yang namanya mengusap. Kalau mengusap itu tangannya misalkan basah nih kena air,
kemudian cuma diusap-usap gini, jangan. Atau ambil air wudhu, udah ditampung di tangan, airnya dibuang, kemudian diusap, itu juga enggak seperti itu. Ya, harus bahasanya adalah membasuh, berarti mengalirkan air, ya, membasuh muka. Nah, rukun yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Siku tahu ya? Nah, siku nih ya, sampai batas ini. Kedua tangan ya, sampai siku, nggak boleh setengah-setengahnya. Ini anak perempuan, misalkan mau ambil air wudhu, pakai baju yang lengan panjang, biasanya kan diangkat kemudian nggak sampai siku ya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Makanya kalau ambil air wudhu harus diangkat dulu sampai sikunya kelihatan, kemudian baru di sini adalah dibasuh. Airnya harus mengalir. Nah, kemudian yang keempat apa? Mengusap sebagian kepala ya. Kepala ya berarti bisa di area depan yang tumbuh ya rambut ya, atau area belakang juga boleh ya. Sebagian, jadi jangan semuanya ya. Misalkan ambil air kemudian diguyur semuanya, jangan ya. Cukup sebagian saja dan bahasanya adalah mengusap, asalkan tangannya udah basah, ambil air kemudian diusapkan di rambut kepalanya gitu ya. Walaupun misalkan terjadi kepalanya botak, nggak ada rambutnya, tetap itu dihukumi sebagai rambut kepala atau sebagian rambut kepala ya. Nah, selanjutnya ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki kalau bahasa orang Tegal itu berarti kiongan. Paham kiongan ya? Nah, itu ya batas daripada membasuh kaki ya. Jadi enggak sampai dengkul ya, atau sampai ke atas itu enggak ya, cukup sampai mata kaki. Nah, kemudian rukun wudhu yang terakhir itu apa? Ya, berwudu secara tertib atau berurutan. Nggak bisa kamu wudhu itu dibolak-balik. Misalkan kakinya dulu, kemudian membasuh muka dulu, nggak bisa ya. Jadi memang harus berurutan ya. Dari mulai yang pertama adalah niat sampai tadi membasuh kaki sampai mata kaki. Jelas semua? Ya, ini harus benar-benar harus kamu hafal ya. Karena wudhu itu dipakai untuk semua ibadah ya, dipakai sebagai awalan kita melaksanakan ibadah. Karena kalau seandainya wudhu kita itu rusak ataupun tidak sah, maka bagaimana dengan ibadah-ibadah kita yang akan kita lakukan? Paham ya? Oke, baik. Sebelumnya biar kita semangat ya, kita nggak bosen, nanti setelah ini kita bikin kelompok kecil ya untuk menjelaskan tentang rukun wudhu ya. Tapi sebelumnya coba kalian semuanya berdiri dulu ya, biar kamu nggak ngantuk ya, biar kamu nggak boring ya. Kita intermezzo sedikit ya. Coba kamu kan punya bayangan ya, misalkan bikin huruf menggunakan tangan, misalkan huruf 1 kayak gini semua ya, kemudian 2 kayak gini pakai tangan ya, bayangan. Kemudian huruf 3 ya, angka 3 gitu. Paham ya? Coba sekarang kalian buat angka 2. Oke, kemudian kalian buat angka 5. Oke. Sekarang bikin angka 8. Ya, ada yang dari atas jadi ke bawah. Oke, enggak apa-apa. Oke, sekarang tadi pakai tangan. Sekarang pakai kepala kita ya. Tangannya diam, lurus semua. Oke, siap ya. Oke, lurus semua. Kita bikin angka 1. 1 sambil diucapkan ya. Bikin angka 1. Oke. Angka 2 pakai kepala. Iya, oke. Bikin angka 3. 3. Pusing-pusing dah kamu. Sekarang bikin angka 8. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, duduk lagi. Ya, itu sekilas saja biar kamu nggak ngantuk. Oke. Tadi rukun wudhu.
Ya, sudah paham ya rukun wudhu. Berikutnya ya, setelah kita belajar rukun wudhu, kita belajar sunnah ya. Kalau rukun tadi berarti wajib. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya. Sunnah dalam berwudhu. Yang pertama apa? Membaca basmalah sambil cuci tangan. Ya, membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum niat. Ya, kita berarti cuci tangan dulu ya, membasuh tangan di sini. Nah, yang kedua apa? Berkumur. Ya, berkumur ya. Kemudian yang ketiga, Membersihkan lubang hidung. ya, lubang hidungnya dibersihkan ya. Jangan cuma dikasih air doang ya, harus dibersihkan. Kemudian selanjutnya apa? Mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Kemudian berikutnya, Mengusap kedua telinga. ya, kedua telinga ini termasuk juga dalam sunnah berwudu. Berikutnya apa? Membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Ya, jadi semua anggota badan yang kita basuh atau kita usap, diusahakan itu dihitung 3 kali. Ya, karena misalkan rukun itu wajibnya satu kali, yang sunnahnya itu 3 kali. Ya. Kemudian yang terakhir, Mendahulukan anggota badan yang kanan. ya, misalkan kalian nih mau basuh kedua tangan, ya. Nah, itu yang didahulukan adalah tangan kanan, ya, jangan tangan kiri. Tangan kanan dulu, ya, kemudian tangan kiri. Begitu juga dengan yang lain, ya, kaki dan sebagainya, ya. Nah, itu didahulukan menggunakan area sebelah kanan. Baik, ya, tadi kita sudah belajar rukun wudhu, kemudian sunnah-sunnah wudhu ya. Berikutnya ya, yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu kita ya, walaupun sudah baik, sudah benar, juga ada perkara yang bisa membatalkan wudhu kita ya. Yang pertama apa? Buang angin. Ya, buang angin ataupun kentut ya, itu jelas membatalkan wudhu. Kemudian apa lagi? Buang air kecil dan buang air besar. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Jadi sesuatu yang keluar dari 2 jalur ya, jalur depan dan belakang ya. Di sini bisa dalam bentuk buang air kecil ataupun kencing ya, kemudian BAB, buang air besar ya, jelas itu membatalkan wudhu. Kemudian apa lagi? Menyentuh dubur atau pukul dengan telapak tangan. Ya, menyentuhnya dengan telapak tangan itu yang punya kalian sendiri yaitu batal ya. Jadi nggak boleh menyentuh area tersebut menggunakan telapak tangan gitu ya. Kemudian apa? Tidur berbaring, pingsan, mabuk. Ya, tidur setelah misalkan kamu habis wudhu kemudian tidur, kemudian pingsan ya, karena sakit kemudian pingsan, kemudian mabuk apalagi ya, kemudian stres gila ya misalkan. Nah, itu jelas wudhu yang sudah kamu lakukan itu menjadi batal ya. Kemudian yang terakhir, Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. ya, oke. Jadi kalau kalian bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudhu ya. Misalkan kamu anak perempuan bersentuhan dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya ya, nggak sengaja misalkan ya, kulit ketemu kulit, bersentuhan sedikit itu juga bisa membatalkan wudhu. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Coba silakan teman-teman di sini. Barangkali ada pertanyaan, ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit kalian untuk bertanya. Silakan, ada pertanyaan? Acungkan tangan. Oke, Mbak, silakan. Tanya apa? Apakah buang angin walaupun sedikit dapat membatalkan wudhu? Ya, buang angin. Angin apa maksudnya? Kentut gitu ya. Oke. Buang angin ataupun kentut sedikit itu termasuk membatalkan apa enggak? Ya, jawabannya adalah ya. Ya, kalian kalau buang angin sedikit itu jelas batal, apalagi banyak. Ditambah ada suaranya pula, ada baunya lepisan. Itu jelas bisa batal. Ya, kamu kentut tanpa suara, tanpa bau, tapi keluar dan kamu kerasa tuh, loh kayak saya kentut nih sedikit tapi enggak bau ya.
nggak ada suaranya. Nah, itu tetap dihukumi wudunya batal, ya. Jadi pertanyaan yang paling spesifik itu tadi, ya. Kentut nggak ada suara, nggak ada bau, tapi sedikit aja, itu gimana? Jawabannya tetap batal. Paham semuanya? Oke, ada lagi teman yang lain yang mau tanya? Silahkan. Oke, ya silahkan. Apa? Jika seseorang lupa membasuh kedua tangan ketika wudhu, apakah wudhunya sah? Ya, misalkan membasuh tangan ketika wudhu, lupa ya, atau terlewat. Nah, Pak Guru tanya kepada kalian, membasuh tangan sampai siku termasuk rukun apa sunnah? Tadi, rukun, ya. Jadi kalau kita ada salah satu rukun wudhu yang terlewat ataupun lupa, maka dihukumi wudhunya tidak sah, ya. Jadi walaupun misalkan nih kamu ambil wudhu yang 6 rukun tadi yang Pak Guru terangkan, ada yang satu yang terlewat, maka itu hukumnya tidak sah, harus diulang dari awal lagi. Paham ya? Karena itu adalah rukun yang wajib harus kita lakukan, kecuali sunnah, ya. Kalau sunnah ada yang terlewat itu nggak membatalkan wudhu, nggak merusak wudhu, masih dilanjut itu masih boleh. Tuh. Jelas sampai di sini? Nah. Oke, bagus. Nah, berikutnya ya, Pak Guru kasih contoh video ya, video praktek berwudu yang benar ya. Kita bisa saksikan di layar ya. Pak Guru putar dulu. Oke. Nah, pada tayangan ini ya merupakan tata cara berwudu yang baik. Nah, yang pertama kita bisa lihat pada gambar pada video di sini ya. Ini termasuk sunnah dalam berwudu, yaitu membasuh apa? Kedua tangan ya. Ini termasuk sunnahnya. Kemudian dilanjut dengan berkumur ya. Kita lihat di video di sini ya, sedang memerankan berkumur ya 3 kali. Nah, itu cara berkumur yang baik dan benar ya. Jangan diminum ya. Nanti misalkan kalau puasa ya, lagi bulan Ramadan, mau sholat zuhur, kamu wudhu kemudian diminum, batal itu ya. Kemudian di sini ada contoh menghisap air sedikit ya ke lubang hidung ya. Nah, ini yang termasuk rukun tadi ya, rukun dalam wudhu. Niat kemudian sambil membasuh muka. Jadi niat kalian itu dikerendekakan di hati ya, dibacanya itu ketika sedang membasuh muka ya. Di awal itu bismillah, tapi ketika sedang membasuh muka sambil niat nawaitul wudu'a lirafa'il hadasin dan seterusnya gitu ya. Sebanyak 3 kali basuhan ya. Area wajah itu berarti kalau di atas adalah awal tumbuhnya rambut, ke samping itu sampai telinga yang bagian kecil ini, sampai ke bawah ya di dagu ya. Dan yang terakhir itu harus apa? Berurutan. Oke. Jelas semua ya tentang rukun wudhu dan sunnah sekaligus yang membatalkan. Baik. Selanjutnya sebagai penutup ya, Pak Guru pengen bikin kelompok kecil ya. Nah, ini kan ada 3 kelompok nih ya. Baris 1 sebagai kelompok 1, baris 2 kelompok 2, baris 3 kelompok 3. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan simulasinya ya. Pak Guru sudah siapkan di sini ada gambar ya, gambar animasi kartun dalam posisi sedang melaksanakan wudhu. Ada yang rukun, ada yang sunnah ya. Kalian bisa perhatikan pada gambarnya. Kemudian nanti Pak Guru bentuk 3 kelompok, masing-masing kelompok menerjemahkan arti dari gambar itu ya. Gambar ini lagi apa sih misalkan ya. Kemudian dijelaskan ini termasuknya sunnah wudhu apa rukun wudhu ya. Kalian tulis di sini. Nah, setelah itu, setelah tulis, nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan ke teman-teman yang lain. Siap semuanya ya? Oke, semangat kan? Oke, siap. Nah, selanjutnya ini 1 baris
silahkan bisa bentuk kelompoknya masing-masing ya. Oke, kalian bisa rembuk dengan teman satu kelompoknya ya untuk bisa menjelaskan arti gambar yang ada atau yang tadi Pak Guru bagikan. Kalau sudah, nanti kalian presentasikan dengan teman yang lain. Baik, tadi teman-teman yang masing-masing kelompok sudah selesai semua? Oke, sudah. Baik, kalau sudah kita coba ya presentasikan masing-masing kelompok ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Oke, silakan dari kelompok pertama bisa masuk ke depan sini. Sini depan menghadap ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Yang keras suaranya biar teman-teman yang belakang dengeran. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang mengenai membasuh kaki dengan benar. Ya, oke. Yang keras, Mbak. Yang pertama, aturan membasuh kaki sampai mata kaki. Hmm. Kedua, membasuh kaki sampai mata kaki merupakan rukun wudhu yang keempat. Yang ketiga, membasuh kaki 3 kali. Sunnah minimal 1 kali sudah sah. Yang keempat, pastikan air mengenai seluruh bagian kaki hingga mata kaki. Yang kelima, sela-sela jari kaki agar tidak ada bagian yang terlewatkan. Dan yang keenam, gunakan tangan untuk membantu mengeluarkan air ke seluruh bagian kaki. Oke, sudah? Dan dahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih aplaus untuk teman-teman dari kelompok 1. Dari awal ya, kemudian sampai dengan saat ini kita tadi sudah belajar tentang syarat sah wudu ya, kemudian rukun wudu ya, kemudian sunah-sunah wudu, kemudian yang membatalkan wudu ya. Ini Pak Guru review sedikit ya sebelum penutupan bahwa yang namanya rukun wudu itu jumlahnya ada 6 ya. 6 itu harus kamu kuasai, harus kamu hafal. Coba masih ingat yang pertama, rukun wudu yang pertama apa? Niat ya. Yang kedua adalah membasuh muka ya. Kemudian yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Nah, kemudian yang keempat membasuh sebagian rambut kepala ya. Kemudian yang kelima apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan ya. Tuh tadi ya, rukun wudhu tadi harus benar-benar kamu hafal ya. Jangan sampai ada yang lupa, karena ini ibadah wudhu ini adalah ibadah yang paling istilahnya kamu gunakan dari semenjak balik ya sampai nanti sebelum mati atau sampai mati ya, dipakai terus ini wudhu ya. Jadi harus benar-benar paham, jangan sampai lupa. Oke ya, itu saja ya pertemuan pada hari ini ya, yang kita bahas tentang bab wudhu. Nah, sebenarnya apa sih hikmah ataupun makna ketika kita belajar wudhu ya? Yang pertama adalah bahwa yang namanya wudhu ini adalah sebagai implementasi kita melaksanakan perintah Allah ya. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, banyak ibadah yang lain. Nah, diantara tadi melaksanakan wudhu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Pak Guru berpesan ya, jangan sampai lupa, nanti dipelajari lagi ya. Tugas-tugas nanti yang Pak Guru sampaikan dikerjakan, jangan lupa ya. Sama tadi, kalian tetap semangat belajar ya. Jangan sampai semangat kalian runtuh untuk belajar. Oke, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Pak Guru tutup. Bareng-bareng kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Sekian dari Pak Guru. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.